Pemirsa, pahlawan nasional asal Kalimantan Barat Dr. Raden Rubini Natawisastra dalam pengabdiannya ke masyarakat penuh loyalitas dan tanpa batas. Bekerja di luar tupoksinya sebagai tenaga kesehatan dengan memimpin perlawanan untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan fasisme Jepang. Nama Dr. Raden Rubini Natawisastra telah diabadikan menjadi pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2022 ditetapkan 3 November 2022. Dalam keterangannya via Zoom, ahli waris Dr. Raden Rubini, Jahyo Tamtono mengungkapkan, Dr. Rubini dengan nama lengkap Raden Rubini Natawisastra lahir 31 Agustus 1906 di Bandung dari keluarga bangsawan Sunda. Merupakan tokoh penting dalam perjuangan melawan penjajahan di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Perjalanan hidup dan perjuangannya merupakan contoh nyata dedikasi dan keberanian dalam menghadapi penindasan di masa kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang. Lulusan Stovia 1930-an, menyandang gelar Dokter Hindia Belanda, mendapatkan tugas ke Pontianak, Kalimantan Barat, yang kala itu sangat kekurangan tenaga kesehatan. Pada 1934 ditempatkan di Pontianak, Rubini tidak hanya menyediakan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokter keliling, ia juga menjangkau daerah-daerah terpencil dan memperkenalkan praktik medis modern kepada masyarakat. Pada masa fasisme Jepang, warga Belanda dan dokter kebangsaan Belanda banyak dievakuasi. Namun atas dasar kecintaan terhadap bangsa dan jiwa patriotisme melawan penjajah, Dr. Rubini beserta istrinya memilih tetap tinggal di Kalimantan Barat. Meskipun akhirnya risiko Dr. Rubini beserta istrinya dihukum mati oleh tentara Jepang. Saya cucu Pak Rubini, Dr. Rubini itu dari anaknya yang kedua, yaitu Ibu Aminati. Saya anak pertama dari Ibu Aminati. Perlawanannya kepada Belandanya pun juga dalam bentuk, tapi halus ya, banyak protes lah. Kemudian kepada Jepang juga pergerakan-pergerakan beliau itu makanya mendapatkan pahlawan nasional itu karena sebetulnya di situ perlawanan itu. Jadi selain di bidang softness-nya yaitu melakukan tindakan loyalitas tanpa batas kepada profesinya, artinya tidak tanpa pamrih, juga melakukan patriotisme bersama teman-temannya, sehingga itu yang saya pikir patut menjadi contoh sekarang, yang sekarang mungkin karena tidak ada perjuangan kita harus melawan apa atau melawan atau bagaimana, sehingga sekarang semuanya tanpa arah. Jadi ada arah gitu. Jadi ada jalan Ibu Amalia namanya itu di Cianjur ya. Itu pembantu suaminya juga all out ya. Sebetulnya beliau itu sudah disuruh pulang ke Jawa ikut gitu sama Ibu Titin Sumarah. Perahu sudah disiapkan, tapi tidak mau pergi, anak-anaknya aja yang pergi gitu. Jadi pengabdian kepada suami tanpa batas, juga loyalitas tanpa batas. Di ujung maut, di ujung ancaman itu, di mana kita bisa selamat, memilih untuk tetap berada di medan itu. Itu sebetulnya itu yang saya mewariskan kepada anak cucu sebetulnya. Di mana ancaman yang terbesar ada, malah tetap nongkrong, tetap berdiri di situ, tidak pergi, padahal bisa selamat. Gitu. Dan itu tidak ada kesombongan di situ, itu sebuah determination sebetulnya ya, sebuah tekad untuk masih bisa membantu. Apalagi satu, banyak sekali kan yang luka-luka di bom itu, yang masih bisa diselamatkan, itu mungkin ya panggilan, yang sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya beyond the call of duty itu. Jadi lebih daripada tupoksi, lebih dari itu ya, beyond the call of duty itu biasanya udah menjadi bahasa UN gitu. Jadi itu salah satu yang kami ingin tuangkan. Ahli waris Dr. Raden Rubini Natawisastra, Jahyo Tamtono mengharapkan dedikasi dan jiwa patriotisme serta nilai luhur lainnya dari Dr. Rubini akan terus diejawantahkan dari generasi ke generasi dan mendalami apa yang belum tergali dari kepahlawanannya. Kendati telah ditetapkan sebagai pahlawan, karenanya
pengejawatahan tersebut melalui karya, tindakan, dan mengkampanyekan sifat Dr. Rubini yang dalam pengabdiannya loyalitas tanpa batas tersebut, berupaya akan mendirikan rumah sakit Rubini selain dari pemerintah, serta mewacanakan pentingnya memiliki rumah sakit khusus penyakit mental, serta adanya Kementerian Kesehatan Mental bukan hanya kesehatan secara fisik semata. Menurutnya, kasus penyakit kesehatan mental saat ini dinilai cukup tinggi.